dengan ikatan janji yang sangat muluk. Raden Mas itu pasti akan jadi sepah yang dicampakkan. Dengan berbagai tipu daya, dia terus merongrong kami. Dari cara yang paling halus sampai yang paling keji. Lalu dengan cara bertanding seperti tadi pagi, otak iblis mana ada yang bersih? Untuk selanjutnya, kalian mesti lebih waspada lagi. Nini, kau belum juga tidur ya? Kelinci putih, oh kelinci putih. Bagaikan melayang tangan ibuku, matamu indah cemerlang seperti bintang, bulumu putih bersih seperti awan, lompatanmu tangkas seperti pendekar. Kelinci putih, oh kelinci putih, keindahanmu hanya bayangan. Kelinci putih, oh kelinci putih, lembut dan suci bagaikan melayang tangan ibuku, matamu indah cemerlang seperti bintang, bulumu putih bersih seperti awan, lompatanmu tangkas seperti pendekar. Kelinci putih, oh kelinci putih, keindahanmu hanya bayangan. Kalau saja aku dapat melihatmu. Kau dapat melihat lebih jelas dari siapapun.
Suaramu merdu sekali. Mau kemana malam-malam begini, Neng Ira? Si nakal ini terlepas lagi, Ki. Dia seharusnya sudah berada di kandangnya. Astaga, dia ini memang badung. Kalau belum dibeli Neng Ira, nggak mau masuk kandang. Pokoknya pada kolokan seperti bocah-bocah itu. Oh, ada tamu. Anak ini siapa? Saya Barda. Mudah-mudahan tidak mengganggu dan merepotkan semuanya. Lah ya enggak. Merepotkan apaan sih? Memangnya minta nenen. Misatar memang keterlaluan. Mi, Kak Barda untuk sementara, biarlah menginap di sini. Sementara atau selamanya juga enggak apa-apa. Malah senang ya, Ki? Iya, asal betah saja tinggal di gubuk reot begini. Tuh, benar enggak? Si Bontot nggak bakalan mau tidur kalau nggak dikelonin oleh Neng Ira. Dan juga didongengkan. Dasar kolokan. Ya maklum saja. Namanya saja anak masih ngindung begitu, ya kolokan. Aki saja yang bangkotan begini masih minta dikeloni. Hus, ntar gua solder tuh mulut. Bikin malu saja. Sudah ya, Ira mau balik dulu. Selamat malam. Iya. Bermalamlah di sini. Maaf, cuma beginilah keadaan kami. Sebuah gubuk akan jadi istana jika penghuninya seperti kalian. Di mana lagi aku dapati tempat seperti ini? Mari, silakan masuk. Terima kasih. Lama sekali sejak tanah ini dari hutan belantara dibabat seperti sekarang ini. Aki sudah ikut kakek dan nenek Neng Ira. Momong kedua orang tuanya juga sampai sekarang ini. Sejak kapan sengketa tanah itu terjadi, Ki? Sengketa apaan? Tanah ini hak milik Den Mandra, kakek Neng Ira. Lawong dia yang nggarap kok. Malah ada suratnya di Gemente, sah. Itu betul. Buat orang yang serakah dan tamak seperti Juragan Darto yang bekerja sama dengan company itu, mana mau tahu. Dia malah mengaku-ngaku punya hak yang sah atas tanah garapan ini. Aku berani disumpah jika menjadi saksi di Landrat nanti. Alah, Landrat itu kan cuma main bodoran saja. Semua orang tahu itu. Lebih baik perang saja sudah. Meninggalnya kakek, nenek dan kedua orang tua Ira. Apakah lantaran persoalan tanah ini? Sebetulnya kami sudah tidak mau mengingatnya lagi. Terlalu menyakitkan. Itu terjadi 15 tahun yang lalu. Setelah berulang kali gagal membujuk Den Mandra untuk menjual tanahnya, akhirnya pihak company mengambil tindakan kejam.
mereka ingin menghancurkan jembatan penghubung satu-satunya itu dengan dinamit. Seorang opsir beserta para opas yang bertugas meledakkan jembatan itu telah siap di atas bukit. Tepat pada saat itu, Den Muda dan istri yang membawa Neng Ira yang masih berusia 2 tahun ketika itu lewati jembatan. Terjadilah malapetaka itu. Den Muda dan istri tewas seketika. Neng Ira terluka parah pada kedua matanya. Kusir yang terluka parah masih sempat membawa Neng Ira pulang. Opsir dan para opas keparat itu senyum-senyum puas menyaksikan dari atas bukit. Sejak saat itu, Den Besar dan Nyai yang pendekar itu mendidik Neng Ira dengan ilmu khusus orang buta. Tiba-tiba beberapa orang karyawan datang membawa seorang bocah laki-laki, Gandhi. Bapaknya dibawa oleh sepasukan opas dan tak pernah kembali lagi karena tidak rela sebidang tanahnya yang tidak jauh dari sini dikuasai oleh company. Sejak itu, Gandhi yang yatim piatu dipungut anak oleh Den Besar dan Nyai. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat. Neng Ira sudah menjadi seorang gadis cantik, meski kedua matanya buta melek. Begitupun Gandhi sudah tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Cukup. Ira, Gandhi, sini. Kalian sudah pada besar sekarang. Bukan berarti hidup kalian tidak akan menemui rintangan. Bahkan akan semakin sulit. Para kurcaci itu tidak akan berhenti sebelum seluruh tanah pusaka ini jatuh ke tangan mereka. Sebagai ahli waris, kalian harus mempertahankannya, walau apapun yang terjadi. Ya, Nek. Ira, kau jangan merasa kurang, meskipun matamu buta. Tuhan itu Maha Pengasih. Dia akan selalu melengkapi kekurangan yang ada pada setiap umatnya. Akhir-akhir ini, aku banyak mendengar tanah Banten diguncang oleh seorang buta bernama Simata Malekat. Tangguh luar biasa, tapi juga sangat terlengas. Akhirnya ia pun tumpas di ujung tongkat seorang buta bergelar si buta dari gua hantu. Maka dari itu, janganlah kalian meremehkan orang yang tampaknya tidak sempurna. Gandhi, Iya, Nek. jagalah adikmu Ira. Walaupun bagaimana, ia tetap seorang perempuan. Gandhi, kau mendengar kata-kata nenek? Iya, Gandhi mendengar, Nek. Gandhi akan menjaga dia sampai dia menjadi nenek-nenek. Ramalan Nyai ternyata terbukti. Malam itu juga, Juragan Denmas Dartomulyo, seorang tuan tanah dan pengusaha yang kaya raya, datang berkunjung dengan diiringi oleh belasan pengawalnya. Maaf, Denmas.
Pendirianku tidak pernah berubah. Aku tidak akan melepaskan sejengkal pun tanah pusaka ini. Meskipun Denmas sendiri yang akan membelinya dengan harga berapapun. Saya menghargai pendirian Kang Mas. Ya, tapi dipertimbangkan dulu, Kang. Ya, memang masalah jual beli itu perlu pemikiran yang matang. Tapi jangan terlalu lama, Kang. Karena keadaan itu berjalan terus dan sewaktu-waktu bisa berubah loh, Kang. Dulu saja tidak pernah terlintas di hatiku untuk menjual tanah asli keringatku ini, Denmas. Apalagi kini di tanah pusaka ini telah terserap darah putra dan mantuku. Itu sama saja menjual nyawa mereka, Denmas. Tapi Kang Mas perlu tahu bahwa di atas tanah ini ayahku punya andil. Itu berarti sebagai ahli warisnya aku juga punya andil di atas tanah ini, Kang. Nah, ini buktinya secara hukum. Tolong Akang pelajari dan periksa dengan teliti. Monggo. Akte ini sudah tidak berlaku, Denmas. Tanah milik orang tua Denmas Darto sudah kubeli dengan tunai beberapa belas tahun yang lalu. Akte itu masih kusimpan dengan rapi. Ya, kalau begitu kita tidak perlu lagi bicara panjang lebar. Saya harap Kang Mas tidak akan menyesal nanti. Habisin! Darah telah tertumpah di tanah pusaka ini. Maka selama 2 tahun terakhir ini, rongrongan demi rongrongan silih berganti. Agaknya setan-setan laknat tidak pernah mau berhenti. Keluarga para buruh yang bekerja di sini ikut menjadi korban. Hingga tempat ini lama-kelamaan berubah menjadi penampungan anak-anak yatim piatu. Ki, Paul Barda, cepat. Ada apa, Nak? Kak Gandhi semakin parah. Tubuhnya panas, kejang, lalu pingsan. Ayo, Ki. Ayo. Jangan. Jangan. Dia demam akibat peluru yang masih terpendam di dalam dagingnya ini. Sudah kusarankan untuk memanggil seorang tabib, tapi dia menolak. Peluru ini harus dikeluarkan. Itu harus dilakukan oleh tabib. Aku akan segera ke sana. Didik ikut. Hati-hati, jalanan licin.
tabib berada di rumah. Selain dia, tiada lagi tabib di desa ini. Lampunya masih menyala, Ki. Pasti tuan tabibnya ada. Ayo. Assalamualaikum. Tuan tabib. Tuan tabib. Ki. Ya. Selamat malam Tuan tabib. Kenapa belum juga datang? Barangkali tabibnya sedang sibuk. Jadi mereka terpaksa menunggu. Apakah tempatnya jauh dari sini? Tidak terlalu jauh, tapi jalannya licin dan berbahaya. Apalagi waktu hujan begini. Perhitunganku memang selalu jitu. Bocah yang terluka kena pelor itu, pasti dia akan berobat ke tabib yang satu-satunya di desa ini. Tapi sayang, bukan perempuan buta itu yang nongol. Dia pasti nongol, menyusul dua kunyuk ini. Jadi kita nggak perlu menyatroni di rumahnya. Jangan pandang enteng. Tadi pagi 7 centeng habis dia babatnya. Alah, mulut orang suka berlebihan. Gimana sih orang buta mampu seperti itu? Omong kosong. Tapi, kalau enggak, masa Juragan Darto meminta bantuan pada kita? Semua Jawara tahu, kalau 3 dedemit turun dari Gunung Sindur, berarti urusannya gak main-main. Betul juga. Bukan kebiasaan kita untuk menghadapi segala persoalan cengceremen. Yang begituan mah cukup diberesin sama para centeng, iya kan? Dia cucunya Raden Mandra. Pasang pendekar yang paling disegani beberapa tahun yang lalu. Bahkan guru kita pun pernah dipercundangkannya. Tidak heran kan? Kalau cucunya juga hebat, mesti matanya buta. Demamnya semakin tinggi.
Kenapa tabib itu belum juga datang? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada diri Aki dan Diding. Gusti. Jangan berkata begitu. Tidak ada apa-apa. Badannya seperti terbakar. Peluru itu harus segera dikeluarkan. Rasanya tak ada waktu lagi untuk menunggu tabib. Tolong bantu aku.